Shalom, selamat sore. Berjumpa bersama saya, Pendeta Raymond Siahaan dalam program Buka Sabat bersama EHM. Pada sore hari ini, saya mau membagikan satu ayat firman Tuhan yang kiranya dapat menguatkan kita mengenai sebuah prioritas kehidupan. Saya membagikan dalam Matius 6 ayat 33. Tentunya ini adalah ayat yang tidak asing dan sering kita dengar dan sering mungkin kita hafal dan kita ingat. Dalam Matius 6 ayat 33 firman Tuhan katakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kehidupan kita terkadang kita bingung nih untuk mencari sebuah prioritas kehidupan. Kadangkala kita malah melakukan atau membuat sebuah kegiatan yang di luar prioritas kita, yang membuat kita terkadang tidak tahu mana yang utama, mana yang tidak utama. Di sini ada seorang profesor dari Harvard University. Dia membuat sebuah percobaan di mana dia membawa sebuah kantong besar, kantong plastik toples besar, lalu dia membawa batu, pasir, kerikil, dan air. Ketika dia memasukkan pertama kali pasir, kerikil, dan terakhir dia masukkan batu yang besar, dia tanyakan kepada para mahasiswa, apakah bisa muat ini semua? Mahasiswa mengatakan, "Tidak, Sir, tidak mungkin, tidak bisa." Lalu dia keluarkan kembali dan dia buat lagi untuk kedua kalinya percobaan. Dalam toples itu dia isi batu besar pertama, baru yang kedua kerikil, dan yang ketiga adalah pasir, dan yang terakhir ditutup dengan air. Bagaimana kira-kira? Oh, sudah tertutup, sudah menutupi semuanya, Sir. Dan tidak ada ruang yang kosong. Semuanya tertutup dengan rapi. Tidak ada sela-sela yang kosong, semuanya tertutup. Dalam hal ini kita bisa belajar bagaimana batu besar itu adalah melambangkan sesuatu yang lebih penting, seperti iman kita kepada Tuhan Yesus, keluarga, dan juga kesehatan kita. Lalu yang kedua, kerikil itu melambangkan pekerjaan kita dan rumah kita. Dan pasir itu melambangkan kadang-kala kegiatan kita di media sosial seperti WA, TikTok, drama, dan lain sebagainya. Dan air itu melambangkan hal-hal yang kecil yang mendukung akan kebutuhan kita. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita 2000 tahun yang lalu di dalam Matius 6 ayat 33 supaya kita mencari dahulu kerajaan Allah. Mengapa? Karena inilah hal yang utama yang harus kita buat, prioritas utama yang harus kita buat sebelum kita melakukan apapun. Pada saat kita bangun pagi, pertanyaannya, apakah kita membuka Alkitab kita dan berdoa kepada Tuhan dan mempelajari firman-Nya, atau pada saat kita bangun pagi kita malah mencari hal-hal kecil lain seperti gadget dan sebagainya, sehingga prioritas utama kita tidak lakukan. Dan menjadi satu pelajaran dan doa bagi kita pada sore hari ini, apabila kita masih menggunakan hal-hal yang kecil yang utama dalam hidup kita memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, ajari saya untuk mengutamakan prioritas yang utama, yaitu apa? Di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita,
maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk mengutamakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, di dalam hubungan sosial kita, dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menjadi sarana berkat dimanapun kita berada. Inilah yang menjadi satu hal yang boleh saya bagikan pada sore hari ini menjelang hari Sabat Tuhan. Mari kita utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita sebelum kita melakukan aktivitas apapun. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Melalui renungan pada sore hari ini mengajarkan kami untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami sebelum kami melakukan aktivitas apapun. Sehingga ya Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi satu sarana berkat bagi orang lain juga, sehingga mereka boleh mengenal Kristus dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, apabila kami masih mengutamakan hal-hal yang kecil, ampuni kami ya Tuhan, biarlah kami beralih dan mau mengutamakan kebutuhan yang utama, yaitu mencari Tuhan, sehingga kami hidup boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati akan saudara kami yang sudah mendengarkan sabda ini. Biarlah kuasa Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan akan menguatkan mereka, sehingga mereka boleh mengutamakan prioritas yang utama, yaitu mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jangan lupa, kita besok bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk hadir beribadah di Jalan Pemuda nomor 47C, Depok. Demikianlah kabaran yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.